Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di sini aku Bintang. Di sini pada kesempatan kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana sih caranya membuat rencana anggaran biaya yang benar. Oke, di sini aku pengen ngejelasin itu. Berarti untuk pertama-tama kita harus cari tahu dulu dong proyek mana sih yang pengen kita analisa. Di sini aku udah punya proyeknya nih ya di sini. Jadi ini tuh gedung pabrik kurang lebih seperti itu yang akan kita analisis ya. Dan dari proyek itu pasti kita perlu gambar-gambarnya dong ada apa aja. Berarti di sini kan ada aku udah dapat juga nih gambar arsitekturnya. Lihat kan di sini kan ada banyak nih kan. Ini gambar arsitektur sama ini standar detail strukturnya. Ini kita bakal perlu ini buat nentuin volume yang akan kita hitung, volume pekerjaan yang akan kita hitung. Nah, kalau udah punya ini, oh ya, satu lagi aku mau tambahin juga, kita juga perlu spesifikasi teknis ya. Ya, ini nanti kan di pekerjaan kan ada contohnya kayak EP yang pengen kita instalasikan gitu kan. Terus mereknya apa aja. Ini buat keterangan aja sih. Nanti aku jelasin lebih lanjut setelah ini. Oke, berarti yang kita butuhin udah ada dong. Berarti kita bisa lanjut ke cara pengerjaannya. Oke, teman-teman, tadi kan aku udah jelasin ke teman-teman juga apa aja sih yang kita butuhin untuk perhitungan RAB ini. Jadi, tadi aku udah jelasin kan ada aku punya file gambar strukturalnya, arsitekturalnya, sama spesifikasi teknisnya. Jadi untuk pengerjaan itu kenapa kita butuh dokumen tersebut? Kita kan pasti untuk menguraikan suatu pekerjaan, kita mulai dari paling pertama itu kan namanya pekerjaan persiapan ya. Pekerjaan pembersihan lahan, tata nama proyek, pagar pengaman, dan lain-lainnya. Ya, karena kan untuk memulai suatu konstruksi kita perlu persiapan dulu kan. Jadi aku langsung aja nih, contoh. Oh ya, aku tambahin juga. Di sini kan aku udah buat tabelnya ya. Ini harus dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan pekerjaan kita di berikutnya, seperti pembuatan AHSP-nya dan RAB-nya. Kayak contoh di nomor ini, nanti nomor ini akan link ke dari sheet-sheet berikutnya. Itu kan kita nanti pakai VLOOKUP ya. Nanti aku akan jelasin juga ke kalian cara menggunakan rumus VLOOKUP di Excel. Kalian pasti udah nggak asing lah sama rumus itu. Jadi, tapi itu nanti aku jelasin. Aku akan ngejelasin cara menghitung volumenya dulu ya. Di sini ada pembersihan lahan. Teman-teman lihat kan, nih ada panjang, lebar 280. Ini meter ya, satunya meter kubik, meter kuadrat. Karena kan kita ngitung luas kan. Jadi di sini dari gambar yang tadi aku tunjukin ke kalian, ini aku perbesar ya. Kita bisa nentuin luas lahan yang mau dipakai itu berapa. Di sini teman-teman lihat ya, dari sini arah kursor aku ke paling ujung sini, itu kan panjangnya. Terus ini ada panjang ini 200.000. Ini menggunakan satuan milimeter ya teman-teman. Yang digunakan di dokumen arsitektural itu. Jadi kita bisa dapat panjangnya itu 200.000 milimeter atau 200 meter. Sedangkan untuk lebarnya, di sini teman-teman bisa lihat, ini ada keterangannya. Kan dari sini ke sini, itu kan lebarnya berarti ya. Ini 8.000 milimeter, berarti 80 meter untuk lebar bangunan ini. Berarti kita udah dapat dong panjang sama lebarnya ya. Ini aku kecilin lagi ya. Oke, setelah itu kita masuk ke perhitungan. Kita taruh aja langsung nih 200 meter untuk panjang, lebar 80. Di sini kita dapat perhitungan, kita kali, dia dapat
total volumenya. Nanti kalau udah didapat total volumenya, jangan lupa untuk ditaruh di bagian ini ya, teman-teman, di total volume. Karena semua yang ditaruh di sini semua nih, di total volume ini, nanti akan nge-link di sheet berikutnya, nge-link ke sini untuk menghitung analisa satuan pekerjaannya. Oke, lanjut ke papan nama proyek. Pasti kan proyek kan butuh papan nama ya. Jumlah papannya satu. Kita langsung aja taruh satu. Pagar pengaman juga sama. Kita kali panjang dan lebarnya. Ini lebar ya teman-teman, bukan tinggi. Ya, udah didapat. Contohnya seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pekerjaan tanah. Itu kan contoh untuk pekerjaan persiapan ya. Pekerjaan galian tanah ini maksudnya apa sih? Kita kan nanti bikin pondasi ya. Ini aku perbesar. Aku jelasin secara singkat ya teman-teman. Kurang lebih seperti apa. Di sini kan menggunakan pondasi pile cap ya. Kan ada macam-macam kan tipenya, ada pile cap 1, pile cap 2, sama pile cap 3. Ini kan ada dimensinya nih ya teman-teman, bisa dilihat 600, 600, ini 250. Itu maksudnya apa sih? Kenapa kita perlu ini buat di pekerjaan tanah kita? Karena kan eh, kita harus tahu apa aja sih, berapa jumlah tanah yang akan digali di pekerjaan galian tanah kita. Jadi untuk PC1, galian tanah PC1 kita bisa lihat panjang, lebar, dan kedalamannya ya. Dari masing-masing, kalau paket 1 kita lihat di sini paket 1, ya kan? Paket 2 juga kayak gitu, paket 3 ini kan. Nah, di sini kan bisa kelihatan deh panjang, lebar, tingginya. Itu artinya apa? Dari panjang, lebar, tingginya itu kita bisa tahu berapa banyak tanah yang mau digali. Di jumlah ini itu kan di gambar struktural kan di gambar yang kita punya itu kan ada gambar file cap yang dipakai ya di denahnya itu. Di gambar itu juga kita bisa hitung berapa sih jumlahnya, karena didapat kita bisa jumlahin semuanya. Jadi setelah kita hitung semuanya, contoh ini kan galian tanah PC1, galian tanah PC2, PC3, terus nanti ini dikali dengan galian tanah tie beamnya, kemudian pemadatan tanah. Jadi intinya dari perhitungan ini semua kita jumlahin ke total volume yang tadi aku jelasin sebelumnya. Kalian bisa lihat kan ini semuanya callingnya dari mana ke mana dan seterusnya. Kayak gini tie beam juga kita udah hitung panjang sekangnya, tulangannya kayak gimana kita ngitungnya. Pasti kan kita ngeliat dari detail struktural yang kita punya kan, 300, 500. Ini contoh aja. Dari tulangan atas, bawah, sengkangnya apa, tulangan pinggangnya apa. Dari situ kan kita bisa tentuin ke volumenya, jumlahnya berapa nih yang dibutuhin. Setelah semuanya dihitung, nanti kita masukin ke sini. Jadi kayak gitu teman-teman singkatnya untuk pekerjaan volume. Pastinya akan banyak banget yang harus dibahas untuk pekerjaan volume ini. Karena kan ini juga proyek gede kan. Tapi intinya aku pengen sharing aja ke kalian kayak gimana sih pekerjaan volume itu.
Jadi setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan cara membuat DUBA ya, daftar upah bahan alat. Oke, lanjut ke pekerjaan AHSP ya teman-teman. Nih, analisa harga satuan pekerjaan. Di sini ada banyak banget nih, tapi aku pengen ngejelasin ke kalian satu contoh aja ya, biar teman-teman harapannya bisa paham cara pengerjaan analisa harga satuan pekerjaan. Di sini kan aku pengen ngebuat pagar pengaman ya, contoh. Nanti masih di website yang sama yang tadi aku jelasin, itu juga nggak cuman tersedia daftar upah bahan alat, tapi tersedia juga analisa suatu pekerjaannya tuh kayak gimana. Karena kan setiap pekerjaan kan pasti bobotnya beda-beda ya. Ada pekerjaan yang sulit, ada yang mudah. Nah, cara nentunya tuh gimana? Jadi tenang aja teman-teman. Pemerintah udah netapin standarnya supaya semua pekerjaan dibayar sesuai bobotnya. Contoh di pagar pengaman nih kan. Di pagar pengaman tuh kita butuh apa aja? Kita butuh pekerja, tukang, kepala, tukang, dan mandor. Dan untuk masing-masing mm, tenaganya itu punya kodenya masing-masing. Ini kode buat apa? Ya untuk biar kita memudahkan untuk ngelink ke VLOOKUP-nya. Ini ada satuannya OH, ini ya orang lah, manpower-nya. Mas, ya, lanjut 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 lanjut. Ini ada koefisiennya dan ada harga satuan. Tadi kan aku belum ngejelasin ke kalian ya VLOOKUP itu cara penggunaannya gimana. Jadi contoh nih, kita masukin rumus VLOOKUP. Terus ini kan ngelink ke kode. Jadi Mas, ya lanjut aja langsung langsung. Sini kode kita ngelink ke DUBA A15 G196 angka 7. Jangan lupa di akhir tulis 0. Nah, ini maksudnya ini apa nih? Jadi intinya ini apa? Kita klik dulu nih ngelink ke kodenya L01-nya. Terus kita buka sheet DUBA. Kita buka sheet DUBA A15 sampai G196 tuh artinya dari A15 itu ngelink ke G196. Sorry, sampai G aja ya. Buat keterangannya nggak perlu. Nah, artinya apa? Jadi di VLOOKUP tuh semuanya tuh otomatis. Dari rumusnya pokoknya kayak gitulah, canggih. Jadi udah otomatis ngelink harga satuannya. Itu untuk contoh yang pekerja. Itu juga sama kayak tukang, kepala tukang, mandor. Ya kan? Bisa teman-teman lihat. Nanti dijumlahin sama koefisiennya. Koefisien itu buat apa sih? Nah, tadi kan aku jelasin kalau setiap pekerjaan itu kan beda-beda ya bobotnya. Jadi ada pekerjaan yang mungkin bobotnya nggak terlalu berat, jadi 0,01. Contoh, kita samain semuanya. Nah, pekerjaannya jadi lebih murah kan? Tapi kalau ada pekerjaan yang sulit, taruhlah 0,5. Jumlah harganya jadi jauh banget, jauh lebih berat. Itu kenapa untuk pekerjaan tuh semuanya udah ditetapin pemerintah biar adil ya. Kita balikin kayak contoh tadi 0,1, 0,1. Kayak ini aja pembuatan direksi kit kan beda kan koefisiennya, udah pasti bobotnya beda. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk penjelasan singkat cara pengerjaan AHSP ya. Oke, jadi tadi singkatnya untuk penjelasan AHSP kayak tadi ya teman-teman. Terus lanjut ke DA.
daftar analisa. Jadi dia ini apa? Jadi kan teman-teman lihat kan kalau pengerjaan ASP itu semua di breakdown ada banyak banget gitu kan. Banyak lah pokoknya. Pasti kan menyulitkan kita untuk membacanya. Jadi daftar analisa ini juga nanti kita pakai dibuat sederhana seperti ini untuk memudahkan perhitungan RAB kita. Jadi semua ini udah step by step ya teman-teman untuk memudahkan cara kita menyelesaikan pekerjaan RAB. Oke, cara buatnya gimana? Di sini tabelnya udah buat, ini udah ngeling juga. Jadi gini, kenapa pakai VLOOKUP itu memudahkan kita banget. Ini pertama aku hapus dulu ya semuanya teman-teman ya. Nah, kita kan udah buat nih rumusnya. Nomor-nomornya juga yang tadi saya singgung di awal, kenapa dibuat demikian, untuk memudahkan pengerjaan kita. Jadi pertama nih VLOOKUP, kita klik link ini, B14 ini, terus kita buka ANT, kita blok semuanya dari B sampai J, klik di baris 2 false. Dan intinya ini langsung kita tarik, selesaikan semuanya langsung. Jadi kita tulis lagi kodenya. Terus ini juga sama kayak tadi, dari full, kalau yang ini dari volume ya satuan nih, dari volume kita klik dulu nih 14, terus kita buka sheet yang di volume, kita blok sheet yang dari B sampai R. Jadi itu nanti langsung otomatis dia nyari yang mana satuannya. Karena dari baris ke-8 ini. Jadi baris ke-8 ini kan volumenya ada di sini kan. Dari pertama kita ngeling ini ke 8. Jadi ini aku contohin ya nih satu lagi kegunaannya VLOOKUP. Ini udah kita buat rumusnya, langsung kita tarik garis ke bawah. Cara kayak gini. Langsung sesuai kan pekerjaan beton, meter kubik, meter kuadrat, kuadrat. Dan ini yang harga satuan ini kita ngeling dari ASP. Caranya sama kayak tadi. Pokoknya ngeling semuanya, terus kita tentuin di baris keberapa yang ngejelasin harga satuan, langsung kita tarikan. Nah, cara seperti itu tuh mempercepat kita untuk membuat daftar analisanya teman-teman ya. Jadi kalau ini udah dibuat, kita bisa langsung masuk ke perhitungan RAB. Oke, jadi untuk RAB-nya ini kan aku udah buat tabelnya seperti ini ya teman-teman. Bisa diikutin. Kemudian pekerjaannya udah kita tulis semua. Di sini kode analisa juga kita tulis juga ya, biar mempermudah. Jadi pertama nih, kita kan mau masukin volume ya teman-teman ya. Langsung aja pakai cara VLOOKUP yang tadi. Kita klik ini, terus kita buka volume. Dari baris B ke R, kita pilih yang ke 17, urutan ke 17. Itu kan pasti link ke volume kan. Nih, B ke R ke 17 yang terakhir nih. Langsung kan ini kan ada 16.001.560, bisa dicek lagi nih. Sama kan volume. Caranya sama kayak tadi. Tinggal langsung tarik-tarik aja. Nih, kayak gitu. Sebenarnya sulitnya sih di awal sih teman-teman. Untuk nentuin volumenya kan banyak banget ya. Tapi untuk penjelasan cara ngerjain DUBA, analisa harga satuan pekerjaan, daftar analisa sama RAB-nya tuh kita udah tinggal tarik-tarik aja. Bikin dulu VLOOKUP-nya, terus tarik ke bawah. Nanti ini semua itu udah otomatis. Semuanya udah tertera. Jadi dari sini kita udah dapet nih jumlah rupiahnya berapa, totalnya dari semuanya ya kan. Dijumlahin, terus kita PPN-nya berapa persen. Kan PPN-nya 11%, langsung aja kali 0,11. Terus dari PPN ini ditotalin, ini totalnya
ditambahin, terus dibulatkan. Dibulatkan tinggal round aja ya teman-teman, pakai round up atau round down. Kalau mau untung round up, ya sebenarnya nggak ngaruh banget sih. Oke, di sini kita udah dapat rencana anggaran biaya teman-teman. Jadi kan di sini kan sebelumnya aku potong kan dari gedung yang bangunan 4 lantai jadi 1 lantai, dan di sini ada kayak makanya di sini cuman ada pekerjaan tie beam, kolom, balok. Ini lantai 1 semua nih teman-teman. Untuk memudahkan pembuatan penjelasan tutorial video ini ya, didapat RAB-nya 86 miliar. Jadi seperti itu untuk penjelasan RAB-nya teman-teman. Jadi segitu aja sih penjelasan dari aku teman-teman. Untuk teman-teman semua juga gimana sih caranya ngerjain RAB tuh. Semoga penjelasan aku bermanfaat buat teman-teman yang nonton video aku semuanya ya. Kalau masih ada kurangnya tolong dikoreksi soalnya kita juga sama-sama belajar. Aku juga masih sama-sama belajar juga. Mohon kritik dan sarannya ya teman-teman. Kalau ada kurangnya bisa dikoreksi. Sekian dari penjelasan aku ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku berikutnya.